Halo Sobat Genpes, ketemu lagi dengan saya di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Nah, tentunya untuk membahas hal tersebut saya tidak sendiri, saya ditemani oleh ekonom dari CGS CIMB Sekuritas, Wisnu Trihatmojo. Halo, apa kabar Wisnu? Kabar baik, Mino. Ya, kita tahu kemarin di pekan lalu ya, akhirnya BI menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Nah, langkah tersebut cukup mengejutkan ya, karena kita tahu konsensus masih mengharapkan bahwa BI masih akan mempertahankan ya suku bunga di level 5,75%. Nah, kira-kira apa sih nih yang menyebabkan BI akhirnya mengambil langkah tersebut? Ya, kebetulan memang saya termasuk orang yang terkejut dengan keputusan penaikan suku bunga Bank Indonesia kemarin ya. Awalnya saya berpikir Bank Indonesia masih akan menahan suku bunga hingga akhir tahun. Kalau kita lihat sebenarnya ada dua pertimbangan dalam BI menentukan suku bunga. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi yang kalau kita lihat sampai bulan September ini sebenarnya cukup terkendali. Angka terakhirnya di kisaran 2,3% year on year. Dan ini kita melihatnya masih berada dalam rentang target Bank Indonesia yang sebesar 2-4% di tahun 2023. Jadi yang pertama sisi inflasinya aman. Lalu kita lihat faktor yang kedua yang saya pikir ini menjadi faktor utama atau penentu kenapa kemarin terjadi kenaikan suku bunga ya. Kalau kita lihat memang rupiah ini pertengahan tahun sempat kuat, levelnya ada di kisaran 14.700 pada bulan Mei. Tapi sejak bulan Mei tersebut rupiah terus melemah hingga kemarin mendekati angka 15.980 sekian ya. Yang saya pikir itu jadi pendorongnya atau pemicunya untuk BI bertindak untuk mempertahankan rupiah dengan cara menaikkan suku bunga. Jadi hal itu yang saya pikir menjadi penyebab utamanya. Kalau kita lihat memang pelemahan rupiah tersebut dipengaruhi oleh dua hal kalau menurut saya. Yang pertama memang ada sedikit pelebaran dari sisi neraca berjalannya. Dalam arti neraca berjalannya mungkin akan sedikit defisit tahun ini. Lalu yang kedua yang saya pikir itu faktor yang lebih besar lagi adalah memang ada ketidakpastian global yang membuat aliran dana keluar dari Indonesia. Faktornya itu apa aja? Yang pertama adalah ketidakpastian dari arah suku bunganya Federal Reserve. Kita masih coba untuk mengira-ngira apakah suku bunganya Federal Reserve itu sudah puncaknya atau masih akan ditahan, dan kalaupun ditahannya berapa lama. Itu yang membuat salah satu ketidakpastian di pasar. Lalu yang kedua memang ada perkembangan negatif dari sisi geopolitik yang itu juga ikut membebani neraca perdagangan Indonesia ke depannya. Jadi dua hal tadi, dari sisi inflasi terkendali, tapi dari sisi rupiah Bank Indonesia memang sepertinya butuh untuk step up kebijakannya dengan cara menaikkan suku bunga. Oke. Nah, ini jawaban yang menarik ya. Tapi pertanyaan lain ini muncul nih. Jadi kira-kira langkah dari BI ini tepat nggak sih dengan menaikkan suku bunga? Karena kita tahu tadi inflasi kita kan sebenarnya cukup rendah ya. Jadi tentunya dengan kenaikan ini ada sedikit ya pertanyaan juga gitu. Jadi kira-kira tepat nggak tuh yang dilakukan oleh BI? Saya pikir sudah tepat dari sisi timingnya juga, meskipun saya terkejut, tapi setelah saya pikir-pikir lagi memang sepertinya momennya pas ya. Yang pertama tadi saya sempat bilang bahwa inflasinya itu terkendali di angka 2,3% year on year di bulan September. Tapi memang saya melihat bahwa kedepannya inflasi ini akan cenderung meningkat, meskipun tidak tajam, tapi arahnya inflasi itu sudah bottom di bulan September dan ke depan arahnya akan meningkat. Jadi itu tadi yang pertama, inflasi terkendali tapi ada cenderungan untuk meningkat ke depan. Dalam arti berarti BI sudah ada semacam forward looking ya, melihat bahwa inflasinya sekarang sudah terkendali tapi ke depannya kok mungkin ada risiko kenaikan. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, apakah sudah tepat? Kalau kita lihat perkembangan rupiahnya semenjak BI menaikkan suku bunga itu relatif lebih terkendali ya. Dalam arti rupiahnya belum sampai di 16.000, bahkan hari ini kalau tadi saya lihat sempat menguat ke 15.800 sekian. Yang itu menunjukkan bahwa sepertinya sudah ada efek dari kenaikan suku bunga ini untuk menjaga rupiah. Yang saya harapannya juga sekali lagi rupiahnya mungkin semoga tidak tembus 16.000.
Ya, semoga aja ya, karena 16.000 ini level-level yang cukup menakutkan juga ya di market. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, kenaikan suku bunga ini tentunya ada dampak negatif ya terhadap ekonomi kita. Nah, ada nggak kebijakan lain yang ditempuh oleh BI agar dampak ke ekonominya itu tidak terlalu besar, atau dalam kata lain bisa diminimalisir lah, karena kita tahu BI juga mau ekonomi itu tetap tumbuh positif. Betul. Kita. Baik, kalau saya pikir sekarang Bank Indonesia sudah canggih ya, dalam arti tools kebijakan moneter sudah sangat beragam. Nggak cuma hitam putih dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga saja. Jadi dalam hal ini, dalam bahasa yang sering digunakan oleh Pak Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warjio, ada jamu pahit dan ada jamu manis gitu ya. Nah, untuk menangkal pelemahan rupiah lebih lanjut, Bank Indonesia menggunakan jamu pahit. Jamu pahitnya itu berupa kenaikan suku bunga. Secara teoritis memang kenaikan suku bunga itu akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi ke depannya. Nah, tapi seperti saya bilang, jamu pahitnya itu sebenarnya juga dilengkapi dengan jamu manis. Jamu manisnya itu berupa insentif untuk pelonggaran likuiditas. Jadi Bank Indonesia itu di samping menaikkan suku bunga, Bank Indonesia juga sebenarnya memberikan banyak insentif untuk bisa melonggarkan likuiditas di perbankan, yang ujungnya saya berpikirnya itu akan ditujukan untuk pertumbuhan kredit. Jadi kalau misalkan banknya itu punya likuiditas berlebihan, banknya bisa menyalurkan untuk kredit, dan pada ujungnya pertumbuhan kredit tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Jadi belum tentu juga dengan BI menaikkan suku bunga efeknya akan hitam putih, pertumbuhan ekonominya akan melambat. Tidak juga, karena tadi ada ada kombinasi, ada racikannya yang membuat Bank Indonesia ini bisa menahan pelemahan rupiah, tapi di sisi lain juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi cukup menarik ya yang langkah yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Nah, kira-kira nih untuk selanjutnya nih, ini kira-kira BI masih akan menaikkan suku bunga nggak nih? Wah, ini pertanyaan yang sebenarnya sangat sulit karena kita melihat bahwa memang salah satu faktor penaikan suku bunga itu adalah karena perkembangan di sisi eksternal yang luar biasa cepat, yang sangat sulit diprediksi ya, terutama untuk aspek geopolitiknya. Untuk saat ini kami berpikir bahwa BI mungkin masih akan menaikkan lagi suku bunga sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Pertimbangan utamanya adalah melihat ekspektasi Bank Indonesia sendiri yang melihat mungkin Federal Reserve masih akan menaikkan suku bunga 1 kali 25 basis point lagi pada bulan Desember. Jadi seandainya Indonesia pengen mempertahankan selisih suku bunga yang sekarang, yang sudah kelihatannya cukup positif untuk menahan pelemahan rupiah, barangkali kenaikan dari Federal Reserve itu perlu diimbangi juga dengan kenaikan sebesar 25 basis point lagi. Risikonya memang kalau nanti Federal Reserve tidak menaikkan suku bunga, dalam arti suku bunga yang sekarang harusnya sudah cukup. Dan untuk tahun depan sendiri sebenarnya kami berpikir bahwa arahnya lebih akan kepada pelonggaran moneter. Ini dengan asumsi bahwa tahun depan Federal Reserve juga akan pivot dengan menurunkan suku bunga. Cuma memang dengan perkembangan yang sekarang kelihatannya skenario seperti itu akan lebih mundur ke semester 2 2024 atau bahkan mungkin kuartal 4 2024. Tapi ada harapan ya bahwa di tahun depan ini kebijakan moneter akan berubah lah ya, dari yang tahun ini boleh dibilang cukup agresif ya menaikkan suku bunga, tapi harapannya di tahun depan ada penurunan suku bunga acuan, dan ini bisa tentunya bisa positif untuk ekonomi kita ke depan. Oke, thank you Wisnu untuk ngobrol-ngobrolnya di kesempatan kali ini, dan apa yang kita omongkan tadi semoga bisa membantu ya Sobat Genvest dalam mengambil keputusan berinvestasi. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? See ya!